Pernahkah kalian terfikirkan bagaimana handphone yang saat ini kalian gunakan bisa ada di tangan kalian sekarang? Lalu, bagaimana kita bisa mendapatkan mobil dari Jepang? Atau bahkan kenapa harga minyak dunia bisa mempengaruhi harga BBM di Indonesia? Semua ini adalah bukti nyata dari adanya kerjasama ekonomi internasional antar berbagai negara. Kerjasama ini terjadi antara dua negara atau lebih di bidang perdagangan maupun investasi. Tujuannya untuk saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Setiap negara punya kelebihan dan kekurangan pada sumber daya alam, teknologi, dan keahlian. Lalu, apa manfaatnya? Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja dalam negeri. Program pelatihan vokasi Ausbildung antara Indonesia dan Jerman untuk mencetak tenaga kerja berstandar global. Manfaat kedua, meningkatkan kegiatan ekspor dan impor. Negara bisa menjual dan membeli barang dari luar. Buktinya, sejak ada AFTA, Indonesia mengalami lonjakan ekspor kelapa sawit yang besar ke negara China. Ketiga, adaptasi iptek. Negara berkembang bisa mempelajari teknologi canggih dari negara yang lebih maju. Contohnya, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, Indonesia memperoleh transfer teknologi dan pelatihan bagi pekerja lokal. Keempat, produksi dalam skala besar mampu menurunkan biaya produksi per unit menjadi lebih murah. Kelima, daya saing di pasar global meningkat. Kualitas produk dalam negeri akan terdorong naik. Keenam, masuknya investor asing. Mereka membawa dana segar dan teknologi ke berbagai sektor ekonomi. Contohnya, perluasan pabrik dari perusahaan Jepang di Cilegon yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Kerjasama ini membawa dampak luas bagi negara kita, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif pertama, meningkatkan keuangan negara melalui dana hibah, pinjaman dan investasi asing. Kedua, daya saing ekonomi meningkat. Negara akan terpacu menghasilkan produk yang berkualitas untuk bersaing di dunia. Masuknya investasi untuk mengembangkan sektor penting seperti industri, infrastruktur, hingga energi berkelanjutan. Menambah devisa negara. Devisa ini didapat dari ekspor dan kiriman uang dari pekerja luar negeri. Memperkuat perdagangan, salah satunya dengan cara menghapus tarif impor komoditas penting antar negara. Tapi tunggu dulu. Di balik semua kemajuan itu, ada dampak negatif yang mengintai perekonomian kita. Dampak negatif pertama, ketergantungan pada negara lain. Hal ini bisa sangat melemahkan kemandirian ekonomi kita. Contohnya, Indonesia masih mengimpor sangat banyak kedelai dari Amerika Serikat untuk memproduksi tahu dan tempe. Jika pasokan terganggu, produksi tahu dan tempe juga akan ikut macet, serta harganya akan meroket, dan barang menjadi langka. Dampak kedua, intervensi asing. Negara yang terlalu bergantung bisa dicampuri kebijakan ekonominya oleh pihak luar. Campur tangan ini bisa berupa aturan pajak asing yang membuat negara akan sulit berkembang secara mandiri. Ketiga, masuknya tenaga kerja asing. Kehadiran mereka bisa menjadi ancaman serius bagi pekerja lokal kita, terutama jika pekerja lokal belum mempunyai keterampilan yang memadai. Maka dari itu, penerimaan tenaga asing perlu dibatasi. Keempat, masuknya barang impor yang sangat murah sehingga bisa menghambat pertumbuhan dan daya saing industri lokal. Sekarang, mari kita bahas bentuk kerjasama ekonomi berdasarkan wilayahnya. Yang pertama, ada kerjasama regional. Kerjasama regional dilakukan oleh negara-negara yang berada di dalam satu kawasan yang sama. Contohnya adalah ASEAN di Asia Tenggara atau Uni Eropa untuk negara-negara di benua Eropa. Kerjasama antarregional. Kerjasama ini melibatkan negara-negara dari kawasan benua yang berbeda. Contohnya seperti APEC. Lalu berdasarkan jumlah pesertanya. Ada kerjasama bilateral, yaitu kesepakatan langsung antara dua negara. Contohnya, antara Indonesia dan Tiongkok di sektor manufaktur dan energi terbarukan. Kerjasama multilateral, melibatkan lebih dari dua negara untuk mendapat keuntungan yang merata seperti BRICS. Semua kerjasama ini difasilitasi oleh lembaga formal global dengan prinsip dan tujuan yang berbeda.
Contoh lebangganya adalah AFTA, yaitu Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara untuk mengurangi tarif antar negara. Ada juga OPEC untuk kawasan Asia Pasifik, dan OPEC khusus untuk negara pengekspor minyak bumi. Indonesia pernah bergabung di OPEC, tapi keluar di tahun 2016 karena berubah menjadi pengimpor minyak. Selanjutnya, ada Forum G7 untuk negara maju dan G20 untuk negara dengan perekonomian besar. Bentuk kerjasama yang paling dekat dengan keseharian kita adalah perdagangan internasional. Pernahkah kalian melihat label Made in China? Atau tahu di mana handphone kalian dibuat? Itu semua adalah bukti nyata dari kegiatan jual beli antar penduduk dari negara yang berbeda. Perdagangan internasional ini bertindak sebagai sebuah jembatan ekonomi raksasa yang saling menghubungkan seluruh dunia. Apa saja sih manfaat perdagangan internasional? Pertama, memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Hal ini terjadi karena setiap negara punya keterbatasan sumber daya alam maupun tingkat pengusahaan teknologi. Kedua, sebagai sumber devisa negara. Mengekspor barang akan mendatangkan pembayaran mata uang asing seperti dolar. Ketiga, menjaga stabilitas harga. Negara bisa mengimpor saat barang langka dan mengekspor saat pasokan melimpah. Memperluas pasar industri produk lokal. Kita punya kesempatan untuk menjual dan bersaing di pasar global. 5. Transfer teknologi. Negara berkembang bisa belajar teknologi modern dari negara yang lebih maju. Contohnya, pabrik mobil di Indonesia yang menggunakan teknologi robotika canggih dari Jepang untuk efisiensi produk. Lalu, apa sih faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional ini? Mari kita bahas. Faktor pendorong pertama adalah perbedaan sumber daya alam, akibat iklim dan geografis yang beragam tiap negara. Kedua, perbedaan biaya produksi. Negara dengan biaya yang lebih rendah akan memiliki keunggulan komparatif yang lebih menguntungkan. Penguasaan teknologi. Negara maju mengekspor barang canggih, sedangkan negara berkembang akan mengekspor bahan mentah. Selanjutnya, perdagangan juga didorong oleh pemenuhan kebutuhan nasional, serta perbedaan selera masyarakat antar negara. Lalu, apa faktor penghambatnya? Pertama, penerapan kebijakan proteksi oleh pemerintah. Kedua, masalah keamanan negara. Konflik atau perang membuat negara mitra enggan melakukan transaksi bisnis. Ketiga, rumitnya sistem pembayaran internasional. Perbedaan metode bayar bisa memunculkan resiko jika kepercayaan masing-masing negara masih kurang. 4. Ketidakstabilan kurs mata uang. Fluktuasi nilai tukar yang tajam bisa merugikan eksportir dan importir. Teori perdagangan internasional mengkaji hubungan dagang dan dampaknya bagi perekonomian masing-masing negara. Pertama, teori merkantilisme. Menurut kaum merkantilis, kemakmuran negara diukur dari tumpukan logam mulia seperti emas. Negara harus memperbanyak ekspor dan mengurangi impor, agar neraca perdagangan selalu positif. Kedua, teori keunggulan absolut dari Adam Smith. Negara unggul jika biaya produksinya lebih rendah. Contohnya, Thailand unggul mutlak dalam memproduksi beras, sedangkan Indonesia unggul mutlak memproduksi tekstil. Maka, negara terapkan spesialisasi, Thailand fokus ekspor beras, dan Indonesia fokus ekspor tekstil. 3. Teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Fokus utamanya pada biaya peluang paling rendah. Keunggulan komparatif ini menekankan efisiensi relatif, bukan hanya sekedar efisiensi mutlak antar negara. Masuk ke teori modern, ada teori Hexer-Ohlin yang menyoroti perbedaan kelimpahan faktor produksi antar negara. Negara akan mengekspor barang yang produksinya menggunakan faktor produksi yang melimpah dan murah di negaranya. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif langka dan sangat mahal. Selanjutnya, ada teori New Trade dari Paul Krugman yang memasukkan inovasi dan teknologi modern. Teori ini memperkenalkan skala ekonomi di mana memproduksi barang dalam jumlah yang besar akan sangat menguntungkan. Di dalam teori Krugman ini, ada juga yang disebut dengan teori diferensiasi produk, di mana perdagangan terjadi karena dipicu oleh kebutuhan konsumen akan variasi dan keunikan sebuah produk.
Jadi, perdagangan bukan hanya sekedar soal perbedaan biaya produksi yang murah antar negara saja. Sekarang, kita masuk ke kebijakan perdagangan internasional, yaitu aturan negara untuk mengelola hubungan dagang. Kebijakan pertama adalah proteksionisme. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk asing. Bentuk proteksi pertama adalah tarif, yaitu pajak yang dikenakan oleh barang yang diimpor oleh negara. Tarif ini terbagi menjadi dua, tarif spesifik dengan beban tetap dan tarif ad valorem berdasarkan persentase. Bentuk kedua adalah kuota impor. Kebijakan ini membatasi jumlah barang tertentu yang boleh diimpor. Misalnya, memangkas kuota impor daging sapi agar hasil dari peternak lokal lebih terserap oleh pasar. Larangan impor atau ekspor untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga keseimbangan ekonomi negara. Contohnya, larangan impor pakaian bekas demi menjaga pertumbuhan industri tekstil lokal kita dari kebangkrutan. Keempat, subsidi bantuan pemerintah agar biaya produksi lokal murah dan bisa bersaing dengan produk impor. Kelima, syarat konten lokal, mewajibkan perusahaan multinasional menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Keenam, diskriminasi harga, menjual barang yang sama dengan harga berbeda di setiap negara. Lalu ada perdagangan bebas, menghilangkan hambatan tarif agar pasar global lebih terbuka dan kompetitif. Terakhir, politik dumping, menjual barang ekspor lebih murah di luar negeri dibandingkan dengan di dalam negeri. Praktik dumping ini legal, namun dianggap tidak adil karena merugikan produsen lokal di negara tujuan. Kerjasama dan perdagangan internasional merupakan jembatan penghubung dunia yang harus dikelola secara bijak. Terima kasih sudah belajar ekonomi internasional bersamaku hari ini. Terus semangat belajar dan sampai jumpa.